Oke, selamat pagi Jemaat Lasem. Selamat pagi Jemaat Lasem. Luar biasa, senang sekali bisa berjumpa kembali ya. Bulan ini kita sedang bicara tentang God's Kingdom in my family. Kenapa kita bicara soal God's Kingdom dalam keluarga kita? Karena ya apa yang menjadi visi dari CLCC? Bapak Ibu masih ingat? Yang setiap bulan kita suka perkatakan, menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah dalam apa? Seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Jadi kerajaan Allah harus termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam keluarga kita. Nah, minggu ini kita akan belajar temanya tentang God's Kingdom Start at Home. Bagaimana kerajaan Allah itu sebenarnya dimulai dari keluarga kita. Bagaimana Tuhan mau memulai pemerintahannya, kerajaannya itu dalam rumah kita. Kenapa ini penting? Karena tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang jadi pesan Tuhan ketika Tuhan memulai pelayanannya di muka bumi ini setelah dia ada di pencobaan padang gurun, setelah itu kemudian dia mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dimulai dengan satu statement ada apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi message pertama daripada Tuhan Yesus adalah soal kingdom. Dan kalau kita lewati semua perjanjian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian ke Kisah Rasul, di mana Tuhan Yesus waktu itu menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Selama 40 hari dikatakan di sana, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya, dan dia hanya berbicara tentang satu hal, yaitu tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa buka dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi saya percaya bahwa kerajaan Allah adalah satu hal yang menjadi hot topic, menjadi hal yang penting untuk kita ketahui. Supaya kita tidak hanya tahu tapi kita nggak ngerti rahasia kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu nggak bicara soal tempat. Ya, kerajaan Allah tidak bicara soal geografis, kerajaan Allah bahkan tidak bicara soal politik, tapi kerajaan Allah adalah bicara soal bagaimana Yesus memerintah dan berdaulat dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam keluarga kita. Arti kata kingdom adalah bicara soal king and his dominion. King and his domain. Raja dan pemerintahannya dan area di mana dia memerintah, itulah kerajaan Allah. Nah, kalau kita tanyakan secara jujur dalam kehidupan kita, siapa sih sebenarnya yang menjadi pusat dalam keluarga kita? Tentu kalau saya tanya jemaat Lasem di sini, saya percaya jawabannya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nggak ada yang ragu? Nggak ada ya. Semua pasti jawab Tuhan Yesus. Dan memang Tuhan Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Tapi ternyata berapa banyak dalam kenyataan kehidupan, ternyata bukan Yesus yang menjadi pusat. Tapi itu bisa berupa uang kita, bisa berupa impian kita, bisa berupa diri kita sendiri, bisa berupa apa lagi? Bisa berupa kenyamanan kita, bisa berupa yang menjadi pusat adalah masa depan kita, yang menjadi pusat bahkan anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi pusat, maka sesuatu akan menggantikan tempat di mana Yesus yang seharusnya ada sebagai pusat. Blaise Pascal pernah berkata bahwa dalam diri manusia itu ada sebuah ruang kosong, ada sebuah ruang yang hampa yang nggak bisa diisi lain, bahkan mungkin dengan uang sekalipun, dalam hal apapun juga, hanya bisa diisi oleh yang namanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan manusia sering mencoba mengisi kekosongan itu dengan uangnya, dengan impian-impiannya, bahkan dengan egonya sendiri, bahkan dengan kenyamanan, bahkan dengan masa depan yang, wah saya pengen masa depan luar biasa, bahkan dengan anak-anak. Enggak salah semua itu kita lakukan, tapi jangan semua ini menjadi pusat, menjadi sebuah center
dalam kehidupan kita yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya kalau Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, thank you, Sir. Ketika Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan dikembalikan kepada apa yang jadi desain Allah menciptakan keluarga. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kita membangun keluarga yang berpusat kepada kerajaan Allah? Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, bagaimana sih kita mau membangun keluarga kita yang berpusat kerajaan Allah? Yang pertama adalah ini, keluarga yang menjadikan Yesus kerajaan Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita adalah keluarga yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ayat yang kita baca tadi, Yosua 24 ayat 15, itu adalah sebuah ayat di mana waktu itu Yosua sudah lanjut usia, dia sudah diperkirakan berumur 100 tahunan lebih, dan dia mengumpulkan kembali bangsa Israel. Kenapa harus dikumpulkan? Karena ketika Yosua mendapatkan perintah untuk menduduki tanah Kanaan, untuk bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, ternyata setelah beberapa tahun kemudian, ada banyak suku-suku Israel yang tidak menduduki tanah di Kanaan. Dia tidak berperang, dia tidak merebut tanah itu, sehingga akhirnya mereka hanya tinggal diam di sana dan akhirnya kawin campur dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Sehingga akhirnya jadilah bahwa ada keturunan Israel yang bukan menyembah Allahnya bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi lahirlah keturunan Israel yang menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Sehingga waktu itu Yosua harus mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan berkata kepada mereka, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jadi di tempat di Sikem, Yosua kembali mengumpulkan, dan dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di tempat itulah, di tempat yang sama di Sikem, di mana waktu itu Abraham juga ada di situ mengadakan perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan memanggil Abraham pertama kali, itu di Sikem. Di tempat yang sama, di tempat Yosua mengumpulkan bangsa Israel, disitulah juga Yakub mengadakan perjanjian dengan Tuhan, meninggalkan berhala dan menyerahkan seluruh hidupnya buat Tuhan, dan Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Bahkan di tempat yang sama, Yosua juga pernah memperbaharui perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan dengan cara memperkatakan hukum Taurat. Dan di tempat yang sama ini, ketika Yosua sudah lanjut usia, dia berkata kepada bangsa Israel, pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Dan Yosua berkata, tetapi aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, artinya keluarga Yosua akan beribadah. Kata beribadah di sini bukan sebuah ritual agama. Kata ibadah di sini berarti to worship, untuk menyembah Tuhan. Arti yang pertama. Arti yang kedua adalah to serve, untuk melayani Tuhan. To labor, to worker, bekerja buat Tuhan. Bahkan yang lebih ngeri adalah ini, being slave, menjadi hamba, menjadi budak yang mengabdi kepada Tuhan. Kata beribadah itu artinya menjadikan benar-benar Yesus sebagai Tuhan. Nah, hari-hari ini apa yang menjadi arti kalau Yesus sebagai Tuhan? Mungkin hari ini kalau kita berkata kita jadi budak, jadi hamba, seperti arti kata beribadah, mungkin kurang masuk gitu. Tapi kalau kita mau artikan bahwa kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam keluarga kita, artinya adalah firman Allah
harus menjadi standar hidup dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang hari-hari menjadi standar nilai, prinsip yang kita pegang, yang kita ajarkan pada keluarga kita? Apakah kita ajarkan kepada anak kita, nak, kamu harus sukses. Kamu harus punya banyak uang supaya orang menghargai kita, supaya orang menghormati kita. Enggak salah jadi menginginkan anak kita sukses. Tapi apakah kita pernah mengajarkan bagaimana seorang anak harus hidup dalam standarnya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Di mana semua keputusan keluarga kita, semua keputusan suami, istri, dan anak-anak, itu adalah keputusan yang benar-benar memiliki dasar firman Tuhan. Apakah kita belajar bahwa firman Tuhan adalah sebuah hal yang harus kita belajar untuk membangun ketaatan. Bukan hanya kita meresponi firman dengan hanya mendengar dan melupakan, tapi belajar untuk kita taat. Ketika firman Tuhan katakan, kasihlah istrimu. Wah, mungkin para suami bilang, waduh Pak, agak berat ya ngasihin istri ya. Kasih suami, waduh apalagi itu, suamiku waduh pika sebelen bener gitu ya. Tapi apa respon ketika firman datang dalam kehidupan kita? Kita harus belajar bahwa kita harus membangun ketaatan. Itu artinya menjadikan Yesus Tuhan dalam keluarga kita. Dan yang kedua adalah ini, bagaimana kita berespon ketika kita menjadikan doa gaya hidup. Doa bukan hanya sekedar ritual agama. Doa itu bicara soal respon otomatis dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, mungkin kita lagi ngalami masalah, mungkin kita lagi ngalami kekecewaan, mungkin kita mendengar banyak hal dan hal itu meruntuhkan semangat hidup kita. Apa yang menjadi respon kita itu adalah harusnya doa kepada Tuhan. Doa adalah kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan. Doa adalah kehidupan yang bergantung sama Tuhan. Kalau ada seseorang yang sakit, kemudian dia harus pakai oksigen, harus pakai alat bantu pernapasan, dan orang itu nggak bisa kalau tanpa itu. Nah itu artinya bergantung. Ketika kita bergantung sama Tuhan, artinya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Lewat doa, itu adalah sikap bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Doa juga adalah bukan hanya bergantung, tapi sarana untuk kita membangun keintiman. Orang yang intim, itu orang yang bisa bicara apa saja. Orang yang bisa bicara kapan saja dan dengan cara apa saja dengan seseorang yang kita bangun hubungan. Kalau kita intim sama pasangan kita, tentu kita akan bisa ngobrol apa saja, betul? Ya, nggak mungkin kagok ya, aduh mau ngomong ini sama suami saya kagok lah. Mau ngomong sesuatu hal sama istri saya kagok. Berarti kita nggak punya keintiman. Keintiman dengan Tuhan itu bicara soal kita bisa ngobrol apa saja. Dan itu adalah tanda bahwa kita menjadikan Yesus Tuhan dan Raja. Yang ketiga tandanya dalam keluarga kita harus bangun namanya kasih. Budaya kasih harus menjadi sebuah budaya dalam keluarga kita. Ciri daripada kasih adalah cuma satu. Kita akan mudah melepaskan pengampunan. Ngomongnya gampang ya, tapi prakteknya luar biasa pasti susah. Karena kenapa kita harus belajar untuk bisa melepaskan pengampunan? Karena pertama kita sudah diampuni oleh Tuhan hidup kita. Orang yang sudah merasakan kasihnya Tuhan, pengampunannya Tuhan, orang itu akan mudah mengalirkan pengampunan itu buat orang-orang di sekitarnya. Orang yang hidup dalam kasih bukan berarti orang itu tidak pernah terluka atau kecewa. Salah besar. Orang yang hidup dalam kasih bisa saja terluka, bisa saja dikecewakan orang. Tapi ketika ada kasih Tuhan, maka orang yang hidup dalam kasih bisa melepaskan pengampunan dan bisa menyembuhkan luka dan kekecewaan yang dialami. Itulah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja ketika kita mau bangun keluarga kita berpusat pada kerajaan Allah. Yang ada satu quotes gini, a kingdom family is a family that intentionally submit to the comprehensive rule of God in every area of life.
Keluarga kerajaan adalah keluarga yang secara sadar menundukkan diri di bawah kendali Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Orang yang tahu bagaimana dia menundukkan diri adalah orang yang bisa hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih punya ego, kita masih, saya pengen lakukan apa yang saya suka, apa yang saya inginkan dalam hidupan ini. Kita belum bisa belajar hidup dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah ini, keluarga yang berpusat pada kerajaan adalah keluarga yang hidup dalam misinya Allah. Keluarga yang berpusat pada kerajaan Allah selalu bergerak untuk mengerjakan apa yang jadi isi hati Tuhan bagi dunia ini. Itulah misi. Misi bukan sekedar aktivitas Allah, tetapi misi adalah bagian dari sifat Allah. Jadi misi tidak bisa terlepas dari kehidupan Allah. Dan kalau kita mau berpusat pada kerajaan Allah, maka keluarga kita pun harus hidup dalam misinya Allah. Itulah family on mission yang seperti Pastor Andi sering bicara tentang bagaimana tahun ini kita bicara soal family on mission. Start from home, semua dimulai dari keluarga termasuk misi. Karena misi adalah bagian dari sifat Allah, maka memang dari dulu Allah punya hatinya misi. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah hatinya Tuhan, hatinya Bapa untuk mengutus anaknya. Dan Bapa dan anak juga ketika Yesus ada di bumi ini, dia mengutus Roh Kudus sebelum Yesus naik ke surga untuk menggantikan dia. Dan Allah Tritunggal mengutus keluarga dan gereja untuk pergi bergerak mengerjakan apa yang jadi misinya Tuhan. Nah, setiap keluarga itu Tuhan pilih, Tuhan panggil, dan Tuhan utus. Enggak ada keluarga manapun yang tidak dipanggil Tuhan, yang tidak dipilih Tuhan, dan tidak diutus Tuhan. Mungkin kita berkata, aduh keluarga saya masih belum ideal, banyak masalah. Tapi saya mau katakan Tuhan memilih keluargamu untuk bergerak dalam misinya Tuhan. Sama seperti Abraham. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana mengerjakan misi Tuhan? Sebenarnya simple. Keluarga kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Itulah mengerjakan misi. Kalau kita lihat family on mission itu bicara soal bagaimana menghadirkan Kristus melalui keluarga kita buat dunia. Lewat apa? Lewat perkataan dan perbuatan. Sesuatu hal yang natural yang sebenarnya kita bisa lakukan, semua keluarga bisa lakukan. Setiap keluarga yang pernah merasakan kasih Tuhan, hidupnya pernah dipulihkan, keluarganya pernah dipulihkan, dia bisa menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Lewat apa? Yang pertama adalah ini hadir dan menjadi teman buat keluarga-keluarga yang lain. Bapak Ibu di luar sana banyak masalah-masalah yang terjadi mungkin bisa lebih besar daripada masalah kita sekarang. Banyak keluarga-keluarga yang bergumul dengan hubungannya dengan suami istri, dengan anak-anaknya. Mungkin kita juga masih bergumul, tapi saya mau bilang belajarlah hadir menjadi teman, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, menyediakan telinga. Ada banyak keluarga-keluarga yang pengen ketemu sama kami. Sebenarnya tujuannya satu, bukan pengen cari solusi, bukan pengen gimana, tapi pengen didengarkan. Bagaimana apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Mereka butuh teman yang mau menemani mereka dalam kesulitan dan pergumulan mereka. Bahkan mereka butuh teman yang bisa melayani mereka ketika mereka dalam keadaan sulit. Mengulurkan tangan, helpful, mengerjakan apa yang bisa dibantu. Itulah sebenarnya menjadi family on mission. Yang kedua adalah membagikan kasih dan kebenaran. Karena kasih adalah sebuah kebutuhan setiap orang, bagaimana orang itu dikasih dan bisa mengasihi. Kita harus belajar untuk
juga membagikan kebenaran. Karena orang mungkin butuh dikasih, tapi dia juga butuh mendengarkan kebenaran, di mana kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan mereka. Masalah-masalah di dunia ini nggak cukup dengan solusi-solusi atau strategi-strategi manusia. Mereka butuh kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, saya percaya firman itu akan memerdekakan. Pergumulan masalah mereka mungkin banyak, tapi mereka butuh kebenaran. Makanya Tuhan hadirkan kita sebagai family on mission untuk orang-orang, mungkin itu keluarga kita. Di keluarga kami juga banyak yang punya masalah dalam keluarga dan mereka membutuhkan kehadiran kita, membagikan kasih dan kebenaran, menghidupi perkataan dan perbuatan. Itulah bicara soal keteladanan, kasih dan kebenaran yang seimbang dalam kehidupan kita yang dibagikan. Jangan terlalu banyak teori, hanya tunjukkan praktek nyata, perbuatan nyata kita buat orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah berbagi hidup, berbagi beban. Mereka banyak beban dan mereka ingin supaya bisa membagi beban dengan kita. Firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dan bukan hanya berbagi beban, doakan mereka. Itulah hal yang bisa kita kerjakan sebagai family on mission, mengerjakan misi Tuhan. Kalau kita mau menjadikan keluarga kita pusat dalam kerajaan Allah. Wah, ini ada teman saya yang punya quotes yang bagus. Mungkin Bapak Ibu kenal, ya ini namanya Pak Isman Tanuwijaya. Wah ini, Ko Isman ini sering bikin quotes dan masukin di grup. Ya, saya sering baca, tiap pagi saya baca. Dan ini salah satu quotesnya. Ini keren banget nih, coba. Keluarga bukan sekedar hasil pernikahan, tetapi rancangan Allah yang memiliki misi. Kalau hanya sekedar menikah untuk punya keluarga, ya itu semua juga bisa lakuin. Tapi ingat bahwa keluarga itu adalah rancangannya Tuhan, desainnya Tuhan. Yang Tuhan taruhkan misinya Tuhan di situ. Saya lihat Ko Isman bukan hanya sekedar nulis, tapi hidupnya ya sudah benar-benar menunjukkan, berbicara banyak, lebih dari tulisannya. Ya, buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua yang pernah merasakan ya kehidupan Ko Isman, apa yang Tuhan sudah kerjakan, perubahan-perubahan, pemulihan-pemulihan. Dan saya percaya itulah yang menjadi misinya Tuhan, bagaimana kita membagi hidup kita. Yang ketiga adalah ini, bagaimana membangun keluarga yang berpusat pada kerajaan Allah, keluarga yang membangun generasi. Jadi Tuhan sangat concern dengan generasi. Tuhan concern dengan anak-anak kita. Keluarga adalah tempat pertama Tuhan membentuk, memuridkan, dan mengutus generasi. Jadi generasi anak-anak kita bukan sekedar dilahirkan dalam keluarga. Anak-anak kita harusnya dalam keluarga menemukan identitasnya dalam dirinya dalam keluarga. Menemukan gambar dirinya. Menemukan pembentukan hati, karakter, dan bahkan tujuan hidup. Melalui apa? Melalui pemuridan. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi bagaimana generasi dibangun dalam keluarga, itu lewat pemuridan Bapak Ibu. Mungkin bahasa umumnya lewat parenting. Tapi parenting bukan hanya bicara hal-hal yang baik yang harus dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, yang dibagikan secara berulang-ulang, repetisi, konsistensi, dan komitmen dalam memuridkan generasi atau anak-anak kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang membangun generasi? Yang pertama ini, jadi orang tua yang memuridkan anak-anak kita menjadi generasi ilahi. Strategi bagaimana menghasilkan keturunan ilahi atau generasi ilahi itu cuma satu, lewat pemuridan. Nah, pertanyaannya mungkin banyak yang bertanya, bagaimana sih memuridkan anak-anak kita?
Apakah kita harus punya modul, punya bahan, punya buku? Mungkin kita langsung berpikir pemuridan itu seperti kita seorang guru yang ngajar di kelas gitu ya. Pemuridan sesimpel di Ulangan tadi. Dikatakan ketika kamu ada di rumah, kamu ajarkan firman, ketika kamu berbaring, ketika kamu sedang dalam perjalanan, ketika engkau bangun tidur. Jadi pemuridan itu lebih kepada bangun hubungan dengan anak kita. Lewat apa? Yang pertama adalah diskusi. Di level apapun anak-anak itu banyak pertanyaan yang diajukan pada orang tuanya. Dari anak kecil sampai anak remaja, ya, anak-anak youth. Itu mereka perlu teman untuk berdiskusi, untuk bertanya. Nah mereka perlu bertanya kepada siapa? Pada orang tuanya. Tentang banyak hal, mungkin tentang pacaran, tentang teman hidup, tentang uang. Mungkin anak kecil nggak akan nanya seperti itu. Mungkin nanya, siapa itu Tuhan itu ya Pak? Bagaimana kok saya bisa lahir di tengah-tengah keluarga? Nah kalau kita nggak ngerti, kita bilang, udahlah kamu nonton YouTube aja. Di YouTube banyak tuh. Waduh gawatnya. Justru kesempatan anak-anak bertanya itu kesempatan untuk kita memuridkan mereka. Tapi bukan hanya diskusi. Diskusi mungkin hanya lebih kepada kepala, pengetahuan. Tapi lebih harus memuridkan itu heart to heart. Hati ke hati. Membicarakan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan. Sampai hari ini kami masih suka ngobrol dengan anak-anak kami heart to heart. Bahkan anak-anak kami, bahkan yang sudah kerja pun masih suka ngobrol. Dan kalau ngobrol kadang-kadang nangis ya, karena biasa ya anak perempuan ya. Suka nangis itu karena mungkin banyak ada hal-hal yang dia pengen ungkapkan, kesedihannya, kekesalannya. Tapi itulah pemuridan. Pemuridan nggak hanya bicara soal bahan, yuk kita bahas ini, yuk kita pakai bahan ini, kita buka Alkitab. Itu oke, tapi nggak semua orang mungkin bisa melakukan itu. Tapi ngobrol heart to heart dengan anak kita. Dan yang terlebih penting adalah yang ketiga ini, berbagi pengalaman perjalanan orang tua dengan Tuhan itu penting dibagikan pada anak-anaknya. Itulah pemuridan. Yang kedua adalah menjadi orang tua yang meninggalkan warisan keteladanan iman. Anak-anak harus melihat bagaimana hidup orang tuanya. Itu jauh lebih penting. Mewariskan keteladanan iman itu tidak bisa hanya diajarkan, tapi diwariskan lewat keteladanan hidup. Bagaimana kalau kita mau ngajarin tentang kesabaran, apakah anak-anak kita bisa melihat kesabaran dalam diri kita sebagai orang tua? Ya mungkin kita bukan orang tua yang sempurna, saya juga kadang bisa marah. Tapi apakah anak-anak kita bisa melihat ada kasih, ada pengampunan, ada kemurahan hati, ada panjang sabar. Dan itulah yang harus diwariskan kepada anak-anak kita. Itulah keteladanan. Seperti ayatnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi di dalam rumah itu tempat yang paling ideal untuk mewariskan banyak hal lewat keteladanan. Karena di rumah itu semuanya jadi apa adanya, betul? Kalau di sini masih bisa, kalau ditanya apa kabar, jawabnya masih bisa shalom, puji Tuhan. Tapi di rumah, kesel, bisa keluar semua. Ya, itulah keasliannya di rumah. Ya, jadi sebenarnya rumah itu adalah mengimpartasikan banyak hal. Dan orang tua harus mengimpartasikan kehidupan keteladanan iman buat anak-anak mereka. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang tua yang mempersiapkan generasi adalah mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan bagi setiap generasi. Highlightnya adalah apakah kehendak Tuhan itu sudah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan anak kita. Kehendak Tuhan yang mungkin hidup dalam diri kita, yang pernah kita kerjakan mungkin. Yang kita lakukan hari-hari ini, apakah itu sudah orang tua sudah memastikan kehendak itu juga menjadi bagian dari perjalanan anak-anak kita. Dalam Mazmur 78 ayat 5-7,
Saya bacakan ayat yang ke-6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Billy Graham pernah bilang, warisan terbesar yang orang tua bisa berikan, itu adalah karakter dan iman. Kasihnya 5 menit. Warisan terbesar yang bisa kita berikan, ya, mungkin uang, oke, itu juga perlu. Ya, mungkin harta atau apapun, material-material apapun, oke, kita butuh. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa mewariskan karakter dan iman kita kepada anak-anak kita. Karena itulah bagian yang terpenting. Yang terakhir, bagaimana membangun keluarga yang berpusat pada kerajaan Allah. Keluarga harus menjadi tempat display kerajaan Allah. Bapak Ibu tahu display itu tempat untuk menampilkan sesuatu supaya orang punya gambaran tentang apa yang akan dilihatnya. Kalau kita jalan-jalan ke IKEA, kita lihat, wah di sana ada banyak furniture, meja makan, kursi, apapun. Mungkin kita bisa lihat, tapi yang lebih hebatnya di sana ada display sebuah ruangan, di sana ada sebuah ruangan, di situ mungkin dikatakan ini adalah tempat tidur. Di sana ada kasur, ada semua, ada display-display yang indah. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat display itu, kita punya gambaran, oh seperti ini ya, nanti kalau saya punya furniture itu di rumah saya itu seperti ini. Nah, kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sedang berkata bahwa bumi harusnya menjadi display di mana menampilkan apa yang ada di surga. Keluarga kita harus menjadi display bagaimana Tuhan menciptakan desain keluarga kita dari awal. Yang pertama adalah pernikahan adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau kita mau menjadikan keluarga kita display kerajaan Allah, bagaimana kita menjadikan pernikahan kita menjadi gambaran antara Kristus dengan jemaatnya. Apa gambaran pernikahan kita? Harusnya adalah kasih. Kasih Kristus harus menjadi gambaran bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Bagaimana Kristus mati buat setiap kita jemaatnya ketika kita masih berdosa. Dan kasih yang sama itu yang harus kita berikan buat pasangan kita. Itulah displaynya. Keluarga mencerminkan gambaran Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar selalu bicara soal sosok yang tercermin. Rupa itu bicara soal kemiripan. Pertanyaannya, gambar siapa yang terlihat dalam keluarga kita? Kemiripan apa, karakter apa, sifat apa yang dibangun dalam keluarga kita? Suami harus mencerminkan gambaran daripada Allah Bapa, di mana kasih Bapa itu harus benar-benar dirasakan oleh setiap anggota keluarga di rumah kita. Istri harus menjadi seperti Roh Kudus, seorang penolong yang merawat, mengasuh, menguatkan, menghibur. Itulah sosok istri, gambaran istri. Anak-anak harus seperti gambaran Yesus, punya ketaatan, kehormatan. Keluarga ada oleh ciptaan dan rancangan Allah, semuanya untuk menampilkan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan ciptakan keluarga kita, nggak pernah dimaksudkan untuk sebuah kehancuran. Ide Tuhan buat keluarga adalah menampilkan gambaran Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah ini, keluarga bukan sekedar tempat tinggal, tetapi keluarga harus menjadi tempat pertama kerajaan Allah dinyatakan, diwariskan, dan diutus kepada dunia. Itulah kerinduan hati Tuhan untuk keluarga kita. Kalau kita mau God's kingdom menjadi bagian, menjadi pusat dalam kehidupan kita, yuk kita bangun yuk keluarga kita mulai hari ini. Tidak setidak ideal apapun keluarga kita hari ini, saya percaya setiap kita punya kerinduan di mana Tuhan memanifestasikan dirinya dalam keluarga kita. Keluarga menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. 4 hal yang kita belajar hari ini.
di mana Tuhan harus menjadi raja dalam keluarga kita. Yang kedua adalah keluarga kita adalah menjadi bagian dari misi Tuhan buat dunia yang terhilang. Keluarga kita adalah tempat untuk kita memuridkan generasi, yaitu anak-anak kita. Dan yang terakhir, keluarga kita adalah displaynya kerajaan Allah. 5 pertanyaan penting yang kita harus jawab. Apakah keluargaku sudah berpusat pada kerajaan Allah? Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan atas keluargaku? Apakah misi Tuhan sudah menjadi bagian dalam keluargaku? Apakah keteladanan hidup sudah menjadi warisan bagi generasi selanjutnya? Yang kelima, apakah keluargaku sudah mencerminkan kerajaan Allah? Yuk kita datang sama Tuhan kita.